Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tafsir yang mana tafsir kelas 12 ini khusus membahas ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah nikah. Ada 4 ayat ya yang insya Allah akan saya sampaikan dalam 2 semester ini. Yang pertama surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Kemudian yang kedua surat An-Nur ayat 32. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Baqarah ayat 227. Targetnya ya biar supaya kalian lulus MBS itu mengetahui dasar-dasar ilmu mengenai masalah nikah ya. Sehingga lulus MBS siap nikah ya. Kalau memang dibutuhkan ya kalian sudah siap ya, karena memang fitnah di luar itu kan luar biasa, fitnah ikhtilaf. Jangan sampai di pondok sudah belajar fikih nikah, ayat-ayat nikah, hadis-hadis mengenai masalah nikah, begitu menghadapi fitnah ikhtilaf di luar malah pacaran dan lain sebagainya. Jangan sampai. Jadi ini untuk menyiapkan ketika memang kalian sudah waktunya menikah, kalian sudah punya ilmu ya, punya bekal untuk menjalani pernikahan tersebut. Beberapa ayat akan saya jelaskan secara sekilas karena ini mukadimah dulu ya, Surat An-Nisa ayat 34 dan 35 ini saya dahulukan karena memang sangat penting ya, berkenaan dengan masalah hak dan kewajiban seorang suami dan istri ya. Tugas-tugasnya apa ketika menikah ya. Seorang suami tugasnya apa, seorang istri tugasnya apa, itu nanti ada dalam surat An-Nisa ayat 34 dan 35 ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Selain itu juga terdapat pula beberapa tipe pasangan yang ideal yang terdapat dalam surat ini atau dalam ayat ini, yang juga sangat penting bagi orang yang ingin menikah. Kemudian juga ada pembahasan mengenai masalah solusi di dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ya. Ketika terjadi konflik dan lain sebagainya, itu juga dibahas di dalam surat An-Nisa ayat 34. Kemudian yang kedua adalah surat An-Nur ayat 32. Wa anqihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Ini ayat ya, berisi mengenai anjuran bagi orang yang sudah mampu menikah, maka segeralah dia untuk menikah ya. Dan juga fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang membantu memfasilitasi, memotivasi orang untuk menikah ya. Karena orang yang menikah itu kan ibadah ya, suatu kebaikan. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia bisa dapat pahala dari kebaikan orang tersebut. Selain itu juga dalam ayat An-Nur ayat 32 ini ada iyakunu fuqara yughnihim wa min fadlihi. Jadi ketika sebelum nikah ketika masih jomblo, dia belum mampu untuk mencukupkan kehidupannya maupun kehidupan orang lain, maka ketika dia nikah ya, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia. Ya, tentunya ini juga dengan ikhtiar ya, dengan ikhtiar. Dan ayat ini juga bisa sebagai dalil ya, jangan sampai masalah finansial itu menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan pernikahan ketika memang dia sudah harus melaksanakan pernikahan ya. Kemudian juga ada pembahasan surat Al-Baqarah ayat 221 berkenaan dengan masalah hukum nikah beda agama yang kita bahas ya. Nah, banyak kasus ya di Indonesia ini yang muslim nikah dengan non
non Muslim, baik Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu dan sebagainya. Itu akan kita bahas ya dalam ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan nikahi orang-orang musyrik ya sampai dia mau beriman. Insyaallah nanti kita akan bahas mengenai hukumnya ya, hukum nikah beda agama dan efeknya itu apa, efek negatifnya apa, dan perbedaan pendapat dalam masalah ini juga banyak, insyaallah juga akan kita bahas. Kemudian juga kita bahas surah Al-Baqarah ayat 227 yang membahas masalah tolak ya. Tolak ini penting ya. Yang mungkin kalian sudah hafal ya ayatnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Kemudian nanti dilanjutkan ayat seterusnya yang berbunyi at-talaqu marratan. Kenapa ini saya sampaikan juga? Karena memang permasalahan tolak ini sangat banyak ya, terutama di Indonesia. Bahkan pernah saya membaca itu dalam salah satu website ya, survei mengenai berapa sih orang yang melakukan perceraian di Indonesia. Itu ternyata angkanya cukup fantastis ya. Ada sekitar 500.000 orang lebih per tahun di Indonesia itu orang cerai. Artinya banyak orang yang gagal di dalam pernikahannya ya, dan di antara penyebab gagalnya pernikahan ya itu karena ya sedikitnya ilmu mengenai masalah nikah ya. Maka diharapkan dengan belajar seperti ini kalian bisa punya bekal nikah yang bisa kalian aplikasikan nanti ketika menikah. Sebelum masuk materi, dan ini saya berlakukan pada tahun-tahun sebelumnya juga, saya selalu menugaskan kalian untuk menghafal terlebih dahulu ayat yang akan kita bahas ya. Makanya nanti untuk pertemuan selanjutnya tugas kalian adalah menghafal terlebih dahulu surat An-Nisa ayat 34 dan 35 ya. Jadi ya mungkin kalian tidak bawa buku ya ke rumah mungkin karena bukunya berat ya, 2 jilid itu ya. Kalian bisa download ya di internet, sudah saya cari kemarin ada ya dalam bentuk Microsoft Word atau PDF ya, atau dalam bentuk Maktabah Syamilah. Itu ada tafsir Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya. Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya. Bisa kalian download ya. Kemudian untuk materi awal-awal kalian print di situ, kalian print yang bagian surat An-Nisa ayat 34 sampai 35 karena ini nanti akan 4 sampai 6 kali pertemuan kita akan bahas surat ini karena memang ayatnya agak panjang, jadi pembahasannya membutuhkan banyak sesi ya. Kalian download ya, kalian print surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Kemudian kalian hafalkan ayatnya dan terjemahnya, disetorkan kepada orang tua kalian ya, dan direkam dalam bentuk voice note-nya itu dikirim nanti ke saya. Jadi itu tugasnya. Mungkin itu dulu sedikit mukadimah mengenai apa yang akan kita pelajari dalam tafsir Al-Quran yang kita pakai insyaallah kitab Aisarut Tafasir karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.